Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Akhirnya bisa masuk ke podcastnya Deddy Suryono. Di pagi hari yang cerah di kota Nganjuk City, udah kota pakai city sinting emang gua. Terdapat seorang babang yang dulu memiliki tendangan Garuda, pernah mencemes titit Messi menggunakan bola voli. Kini profesinya sekarang pun berubah, bukan menekuni tendangan si Madun, melainkan perkuliahan si Madun. Ngantuk bener gue semalam nonton bola ini. Biasanya jadi pemain, sekarang malah jadi penonton. Dunia memang suka komedi ya guys ya. Ketika Madun disuruh ngecat tembok, kita pun bisa tahu kalau beliau memang kuli magang. Man, catnya dicairin dulu. Karena dengan barbarnya, Madun melakukan pengecatan tanpa mencampurkan catnya dengan air. Sampai mandor daerah Nganjuk pun harus turun tangan. Meskipun babang ini adalah teman Madun, ya panggil aja Rehan. Gus, bener ya, mereka tuh sengaja cari-cari kesalahan gua. Gue tetap temenan sama lo ya. Kita teman. Ini tuh bidang gua, udah pasti gua lebih pengalaman. Dimana merasa Madun ini goblok dan tolol, taunya ngecat menggunakan micet doang, terpaksa Rehan harus memberikan tutorial mengecat yang benar secara live streaming. Dan saat memberikan contoh ke Madun bagaimana mengaplikasikan cat ke tembok, Madun yang kesal langsung ingin membuat Rehan wasted dengan cara yang tidak amanah. Kapan lagi kalian lihat mandor diginin sama builder? Kala itu Rehan dibawa ke rumah sakit yang tentunya dua kakinya harus dibalut memakai hansaplas meteran. Bahkan kata dokter kondisi Rehan begitu begitu mengkhawatirkan. Akibat ada beberapa urat yang harus disambung memakai pulsa darurat dari Telkomsel, sehingga membuat Rehan harus mengalami kelumpuhan permanen. Sehingga untuk kedepannya Pak Gusti akan mengalami kelumpuhan permanen. Ya wajar sih jatuh dari ketinggian anjing, ini masih untung lumpuh noh. Di film Azab jatuh nyentuh meja auto wasted. Namun yang ditakutkan istri Rehan bukan tentang kondisi suaminya yang udah tak bisa membuat gempa lokalan, tapi ya elah kebiasaan woman sih ini. Terus kalau dia lumpuh gimana cara dia cari nafkahnya, Dok? Ya elu yang kerja lah kocak, udah tahu suami kena dark system dari monton. Keesokan harinya saat Risa ingin menjenguk Rehan, Ternyata kasusnya Mas Gusti viral. ia pun auto bangga kasus suaminya viral di sosial media, bahkan menenggelamkan banyak fakta tentang kasus korupsi di negeri Wakanda ini. Ya kalian tahulah guys, di negeri yang entah berantah ada kasus yang terlupakan karena pengalihan isu. Cuaks. Dan tak berselang lama, tiba-tiba datang tim podcast dari Deddy Cayang Adi yang selalu memburu sesuatu yang viral. Namun mereka malah tak diizinkan masuk ke ruangan Rehan akibat belum follow akun rumah sakit tersebut. Tapi mengetahui cuan nih guys, berawal dari podcast OTW viral masuk ke TV. Risa pun memberikan nomor kontaknya agar bisa melakukan silaturahmi, berharap bisa mendapatkan open donasi sebelum dirinya melakukan open apa yuk? Open pemikiran mencari kerja agar tak mengandalkan suaminya. Anjas hampir aja. Di ruangannya, kini Rehan udah sadar dari mati surinya dan saat ingin pemanasan dengan berlatih taijutsu, ia pun auto terheran-heran mengetahui kakinya sekarang terkena dark system, makanya kagak bisa digerakin. Apalagi ketika istrinya datang, bukannya memberikan semangat, ayang cepet sembuh ya. Si Risa malah merekomendasikan Rehan untuk pulang lebih awal karena ada ladang bisnis yang udah menanti di luar sana. Contohnya diundang ke segala podcast untuk menjelaskan step by step kejadiannya, bahkan berkemungkinan menjadi tempat endorse bagi penjual kursi roda. Waduh, yang ini gelap sih. Nah, keesokan harinya, saat Rehan baru sampai di rumah, ia pun bagong depan rumahnya udah ramai diserbu para wartawan berkelas untuk menceritakan tutorial menjadi lumpuh permanen. Apakah ada kemungkinan untuk sembuh, Pak? Buset dah, kasih waktu dikit napa, baru juga menghirup polusi udara. Alhasil Risa langsung menceritakan tragedi mengerikan itu yang berawal dari Rehan mengajarkan tutorial mengecat, malah berujung ngecat ambulan untuk melarikan Rehan ke rumah sakit. Dan katanya tersangkanya udah diamankan oleh pihak kepolisian di hari itu juga, meskipun sempat mengeluarkan ulti zilong untuk melarikan diri. Tumben kali ya, gercep banget. Di hari itu juga Rehan langsung datang ke podcast Deddy Cayangnya Adi, dan itu pun berkat istrinya yang menjual kesengsaraan suaminya menjadi cuan agar mendatangkan ribuan donasi. Loh, kok filmnya seperti menceritakan Agus Nomata anjing? Akhirnya bisa masuk ke podcastnya Deddy Suryono. Jadi ini podcast Deddy Suryono. Gua kira Deddy kok buzzer like ear. Nah, di podcast itu Cangkem Risa pun mengungkapkan kalau kondisi keuangannya sedang berdemo di dalam otaknya, serba menuntut meminta healing mobil baru dan perhiasan baru, tapi kagak ada uang.
Hasil mendengar itu, kini datanglah solusinya dengan menggalang dana umum untuk Rehan sampai terkumpul 200 juta hasil dari subscriber Pak Dedi yang memiliki squad bernama Goblok People. Karena kalau Smart People udah ada yang make, tak perlu menunggu waktu lama bagi Rehan mendapatkan donasi karena cuma nunggu malam doang. Kini penggalangan dana itu udah full terisi 500 juta sehingga membuat Risa kembali membuat akun kitabisanggaksih.com yang baru untuk kesembuhan Rehan dengan tagar save kaki Rehan. Tapi anehnya donasi itu malah masuk ke rekening Risa, bukan rekening Rehan. Ini donasi kamu terus bertambah loh, Mas. Buset, real cuy. Karena ketahuan rekening Risa membengkak, kini para begundal pun datang ke rumah Risa, yaitu Mak Risa beserta anak-anak BGGST-nya yang tentunya membeban negara kan, saling meminta bagian donasi hasil dari subscriber Dedi Mulyono. Dedi siapa tadi? Dedi Suryono. Keesokan harinya, uang itu pun dipakai healing OTW Mall meninggalkan Rehan sendirian di rumah yang padahal dalam kondisi kebelet boker. Bahkan kini Rehan terpaksa memasak secara mandiri meskipun masakannya setelah jadi harus direview oleh pengkritik makanan berkode biru dengan backsound ara-ara. Namun untung datanglah adik Rehan yang merekomendasikan supaya ia yang megang uang donasinya agar lebih bermanfaat bagi bangsa tanpa T dan negara. Nggak yakin gua anjing. Dari bentukan adiknya Rehan udah kelihatan kagak amanah. Nah, setelah berjam-jam menunggu di rumah sampai full dipempes serakitan Elon Musk, kini datanglah para berudak begundal setelah healing memborong berbagai macam barang-barang di mall sampai kebegundalannya mereka berhasil direkam oleh sosok minion untuk diviralkan. Bahkan yang buat gue bagong di sini, beliin aku foto dong. Ada berapa warna itu? Ada 4. Beli 4-4-nya. anjing, benar-benar kisah hidup keluarga Agus mempergunakan uang donasi untuk mentraktir anggota keluarga. Mendengar kegoblokan istrinya, Rehan langsung meminta segelintir uang donasinya untuk pengobatan kakinya. Meskipun kagak dikasih, yang ada Risa malah membGGST-kan dengan berkata, bisa gini gak sih? Bisa gini gak sih? Kamu bisa gini nggak kayak aku? Nggak bisa kan? Tuh, bisa nggak? Itu dia sombongnya. Keesokan harinya saat kameramen terbang menuju surga, kita pun diperlihatkan kameramen satunya lagi yang sedang menyorot adegan Risa yang mentraktir temannya makan gratis setelah tahu program pemerintah makan gratis cuman berlaku untuk kalangan yang sekolah doang. Sedangkan adik Risa bernama Tiko mulai melakukan flexing menggunakan motor barunya yang membuat dua rahim wanita langsung mengrahim kuanget buang. Ingin digandeng oleh Tiko, cuman NMAX doang anjing sampai sangbrut. Di sisi lain, kini Rehan mulai belajar berjalan karena di pempesnya udah penuh, tapi saat satu langkahan, Aku bisa. si Rehan harus menempel di dinding selama-lamanya sampai Risa pulang. Gak apa-apa bang, semangat bang, semangat. Keesokan harinya, kini Rehan kembali menerapkan tutorial berjalan. Meskipun berujung malah mengedebuk jatuh, namun karena ini bukan film azab, bukan kematian yang mendatangi Rehan, melainkan sosok dua lampir untuk memberikan tutur kalau Rehan adalah aset fisik yang bisa menghasilkan cuan. Kamu makin parah sakitnya, makin bagus ya, bagus. Karena jika Rehan sembuh, maka mereka akan kembali ke setelan pabriknya yang makan aja harus melakukan pinjol. Malam harinya saat Rehan kebelat ingin kencing, lah katanya suami istri itu Risa kemana anjing, masa pindah ranjang? Ia pun secara mandiri berusaha OTW kamar mandi, tapi ketika mau menghidupkan lampu, muncullah sosok malaikat kematian besutan ikan terbang. Yalah. Tapi setelah Risa datang, sosok itu tiba-tiba menghilang dari land, membuat Risa menyerah kalau suaminya selain lumpuh juga sedikit gendeng. Kala itu tiba-tiba sepatu Risa pun menghilang seperti barang sitaan KPK. Sampai menuduh Rehan pelakunya. Kamu kan yang nyembunyiin sepatu-sepatu aku. Buset, dia kena dark system mbak. Nafas saja masih remedi, masa bisa nyembunyiin sepatu? Sehingga membuat Risa mengancam akan membelanjakan uang donasinya besok untuk membeli sepatu baru. Yang jahat Risa yang diteror malaikat maut malah Rehan. Keesokan harinya ada tragedi yang sedang hangat di Wakanda Raya, malah diaplikasikan ke dalam film. Pokoknya kalau mau dihapus ya harus bayar dulu lah. Wih, kasusnya sama banget sama yang tukang review buruk. Terus kalau mau videonya dihapus ya minta bayaran. Cuaks.
Di Wakanda ya Wakanda, kalau di negara kita mah nggak ada gitu, orangnya ramah-ramah cuy. Mau bayar apa mau disebar? Kita doain semoga kalian berdua tuh kena azab karena udah berkedok donasi. Lah, dia nyumpahin orang kena azab sementara dirinya minta tebusan kalau mau videonya dihapus, blok. Nah, karena kagak berhasil memeras Risa, kini mereka pun datang ke rumah Pak RT untuk dikasih donasi buat berobatnya Pak Gusti, malah dipakai poya-poya sama keluarganya. Minion bangke. Untuk mencepukan perbuatan Risanya karena ia tak diberikan uang tutup cangkem dengan mengadu kalau Risa sekeluarga melakukan open donasi untuk menambah gaya hidupnya dan bukan untuk kesembuhan suaminya. Gua kira di negara kita aja ada konsep uang tutup cangkem, ternyata di dunia ikan terbang juga ada guys. Malam harinya Rehan kembali diteror oleh sosok jurik pengguna micet. Lah, kaki Rehan kan lumpuh anjing, cara dia nendang gimana? Tapi beruntung Rehan berhasil mengurung dirinya di kamar untuk menelpon skuad anti teror milik Pak RT sampai akhirnya para skuad itu datang untuk mendengar curhat dari Rehan yang ingin didelete dari kehidupan oleh seorang jurik. Pasti pelakunya dari keluarga Pak Gusti sendiri. Salah saya dan keluarga saya apa ya? Nanti saya akan suruh warga untuk ronda mengawasi rumah Bapak. Anjas, diberi penjagaan cuy, udah kayak orang spesial aja lu bang, padahal cuman kena dar sistem. Tak berselang lama datanglah pasukan keluarga beban yang setiap malam cuman nongki di mall doang, pokoknya setiap hari kerjaan nge-mall doang, seperti istri si babang kasus Timah di Wakanda Raya yang sebelum ditangkap ngaku suka nge-mall, pas udah kena kasus ngaku-ngaku kagak punya apa-apa. Keesokan harinya Rehan pun diajak untuk berobat, tetapi malah di roasting oleh para warga yang udah tahu keluarga Rehan hidup dari uang donasi yang meskipun nggak sampai nyewa pengacara kodok Zuma untuk membersihkan nama mereka dari centang sampah masyarakat. Anjas. Kala itu saat Rehan proses tutorial berjalan, ternyata Risa dilarang untuk membuat konten sampahnya meskipun ujung-ujungnya si Risa malah diam-diam merekam gerak-gerik Rehan. Sepulangnya dari berobat, Rehan pun udah disiapkan tempat untuk berburu giveaway di kamarnya oleh sang mertua. Lengkap banget anjing sampai ada lightingnya. Tapi Rehan menolak cosplay Agus Nomata dengan mencari sensasi di sosial media meskipun beritanya udah tenggelam bagaikan negara Wakanda yang entah kapan jadi negara maju. Aduh. Ia pun langsung diberikan kata-kata pisah oleh Risa sebagai ancaman, sehingga membuat hati Rehan ketar-ketir dan memilih untuk mau melakukan perburuan giveaway melalui kedar sistemnya. Oke, aku akan live sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dibilang sama... bentar, ini aplikasi apaan anjing tampilannya kayak gini? Dan live itu ditonton oleh para baruda rakyat Wakanda Raya yang memiliki kegabutan tingkat ekstrim. Contohnya setiap hari stay di HP cuman buat memantau dunia maya seperti beberapa dari kalian. Cuaks. Hasil dari live yang ditambahkan bumbu Rehan terserang penyakit kanker padahal aslinya kantong kering. Para warga yang juga terkena kanker malah menyumbangkan uangnya agar hidupnya benar-benar mengkankerkan. Saya mau donasi, tapi nggak bisa transfer. Contohnya bapak ini, kasihanin hidup orang lain tapi nggak ngasihanin keluarganya besok mau makan apa pak. Nah baru aja tadi siang live streaming minta donasi, saat malam harinya kita semua pun dibikin bagong karena rakyat kita ternyata baik-baik semua dan sangat ramah memberikan uangnya. Kayaknya nembus 1 miliar. Wow. 1 miliar anjing, tahu gitu gua adopsi Agus Noe aja dulu pakai bahan ngasilin uang. Mendengar itu Rehan langsung masuk kamar karena udah tahu bakalan kagak kebagian, dimana ia memilih GB pahala agar diberikan rezeki yang lebih VVIP dari yang maha kuasa. Contohnya dihadirkan penegak keadilan tanpa leher yang suka ngoceh kagak jelas dan tidak menghasilkan apapun. Beberapa hari kemudian kini Rehan tinggal sendirian di rumah selama 3 hari lamanya karena Risa lagi sibuk healing memakai uang donasi 1 miliar kata seorang minion. Si Risa lagi jalan-jalan ke Bali loh. 1 miliar punya uang tapi healingnya ke Bali, buset dah. Dan rupanya seluruh sosial media Rehan udah diblokir oleh Risa agar Rehan kagak tahu kalau istrinya sedang berjemur dengan para bule-bule yang di negaranya begitu unlimited edition sinar matahari. Udah bagus si beban ngajak cerai, malah mempertahankan beban kehidupan. Nah di malam harinya tiba-tiba suara pintu pun berbunyi yang dikira itu adalah Risa. Namun saat dibuka, surprise. Ternyata kagak ada siapa-siapa. Namun ketika Rehan hendak masuk, Mau apa kamu? sosok jurik bermantel jas hujan pun kembali muncul untuk mengambil seluruh uang yang ada di dalam rumah sana. Ini kalau di Wakanda udah disangka hengkel bang.
Kala itu seluruh perhiasan pun digondol oleh si Jurik yang ternyata maling bukan hantu, yang setelah itu ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Rehan tanpa memberikan hantaman sebagai kenang-kenangan. Hampir saja nyawa hamba itu menghilang ya Allah. Hampir aja nyawa hamba menghilang, melayang kali bang. Keesokan harinya saat Risa udah pulang, ia pun bagong melihat seluruh perhiasan dan juga uang miliknya menghilang dari kamarnya. Dimana ketika diberitahu kalau kemarin ada Jurik yang ternyata maling datang ke rumah untuk mengunboxing seluruh harta Rehan, si Risa pun langsung menyuruh Rehan melakukan live streaming lagi dan usahakan minta giveaway paus daripada Risa mengajaknya cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nonton siapa? Coba profilnya kayak stick PS anjing. Malam harinya merasa yang memberikan donasi kurang, kini Risa pun memiliki trik agar para donasi liar di luaran sana makin gercep menyumbang dengan membuat video Rehan sedang ngecat rumah dengan kondisi yang mendar sistem kan. Orang ngecat rumah apaan malam-malam? Tapi dibalik ini semua niatan Risa ingin membuat Rehan makin gelap hidupnya. Namun untung berhasil diselamatkan oleh sosok Jurik yang ternyata selama ini adalah surprise. Lu siapa anjing? Usut punya usut, Babang ini adalah adik kandung Rehan yang bekerja sebagai hengkel dan kini tugasnya untuk melindungi Rehan dari kebegunalan satu keluarga istrinya. Bahkan ia rela baku hantam demi melindungi rekaman perbuatan Risa selama ini. Apa? Hingga membuat satu keluarga begunal tersebut lari ketar-ketir menggunakan mobil mini spe Intelnya. Kala itu mereka kabur menuju ke sebuah hotel untuk menginap yang entah ini hotel apaan, serem banget anjing. Sesuai dugaan gua, ketika mereka masuk ke dalam lift itu pun tiba-tiba matot dan tiba-tiba terjun bebas ke bawah. Yang tentunya satu keluarga langsung kegeprek dari ketinggian yang sangat ekstrim. Sementara Rehan harus dicap menjadi duda dar sistem yang entah akan menikah dengan siapa. Dan film pun tamat.